Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Akhirnya, ya, Marc Marquez berhasil meninggalkan Belanda, berhasil meninggalkan Grand Prix ke-10 di sirkuit Assen, Belanda, itu dengan senyum yang cukup lebar. Karena dia berhasil mendulang 37 poin penuh. Karena dia telah memenangkan dua balapan, yaitu balapan sprint race di hari Sabtu dan juga balapan utama Grand Prix di hari Minggu. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Walaupun memang kalau bisa dibilang di sini itu dia tidak mendulang semua hal gitu ya, seperti kayak yang dia lakukan di Mugello. Pole positionnya ya di sini ditorehkan oleh Fabio Quartararo yang bisa dibilang melanjutkan kans positif dari Yamaha berkat kedatangan dari Max Bartolini, membuat performa dari Yamaha M1 jauh lebih bagus di tahun ini. Namun memang secara umum sepertinya levelnya belum masuk ke balapan dengan lap panjang. Tapi ini akan terus berlanjut gitu ya. Cuman memang yang kan kita ketahui adalah secara umum morfologi sirkuit dari Assen ini kan memang dia itu flowing ya. Sirkuit Assen bukan merupakan sirkuit di mana top speed sini paling tinggi, tapi secara umum rata-rata pace di sini itu cukup tinggi. Kenapa? Karena memang teman-teman bisa lihat itu tikungan-tikungan sempitnya itu atau tikungan lambat tuh hanya beberapa sih ya, salah satunya adalah tikungan 1. Selain itu bisa dibilang ini flowing banget. Flowing dan juga hadir beberapa perpindahan arah yang cukup cepat ya, terutama di sektor 2 dan juga di sektor terakhir. Bentuk atau morfologi sirkuit dan juga karakter sirkuit yang kayak gini juga ini menyebabkan Brembo itu tidak mengakomodir atau tidak memberikan suggest kepada pembalap untuk menggunakan disc brake dengan diameter paling besar, sehingga kalau menurut saya ini juga sedikit mungkin mengambil atau menjadikan andil Pecco Bagnaia tidak percaya diri seperti kayak di balapan di Mugello atau di balapan di Aragon yang lalu gitu ya, dimana salah satu kepercayaan diri Pecco itu hadir ketika dia berhasil menggunakan disc brake yang paling lebar, dimana disc brake yang paling lebar dia bisa melakukan modulasi pengereman jauh lebih sesuai dengan apa yang ia inginkan. Jadi nggak perlu harus tekan itu rem terlalu dalam untuk menghadirkan torsi pengereman yang lebih tinggi. Dia hanya sedikit aja memberikan tekanan terhadap handlebar tuas pengeremannya, sehingga dia bisa memodulasi kapan dibutuhkan pengereman yang baiknya. Terutama juga kayak misalkan disc brake lebih lebar juga menghasilkan bobot lebih tinggi, sehingga inersia atau misalkan bobot unsprung weight-nya di bagian depan itu jauh lebih banyak, sehingga load di bagian depan jauh lebih banyak. Sementara di sini kita bisa lihat kalau sprint sih memang secara umum Pecco Bagnaia semenjak awal juga agak susah untuk bisa mengerti Ducati Desmo Sedici pada saat balapan sprint, terutama karena perbedaan dari dimensi dari tangki bahan bakar yang berbeda. Di sini dia memang kurang percaya diri banget. Tapi ketika di balapan hari Minggu itu biasanya Pecco Bagnaia bisa memberikan sesuatu hal yang berbeda. Namun di sini ya kembali lagi ya, mungkin salah satunya adalah itu dia front end feelingnya kembali tidak seperti kayak balapan selanjutnya sebelumnya, di mana dia menggunakan disc brake dengan diameter besar. Nah, Marc Marquez di sini pada dasarnya itu dia mengaku di awal race weekend di Assen itu tidak terlalu percaya diri untuk balapan di sini. Artinya dia mencoba untuk damage limitation aja, dia nggak terlalu banyak segala sesuatunya. Dan ketika balapan di sprint, dia bilang memang secara umum dengan margin karena dia telah memenangkan balapan sprint, maka di balapan utama dia akan mencoba untuk ya balik gitu, damage limitation nggak terlalu banyak nge-push. Walaupun akhirnya kita bisa lihat di balapan race weekend ini atau di balapan di hari Minggu, Marc Marquez melakukan ya seperti bagaimana ya Marc Marquez ya, dia harus selalu berada di depan dan akhirnya dia memenangkan balapan dan juga memperoleh 37 poin full solid untuk ditambahkan ke klasemen pembalap atas nama dirinya gitu loh. Nah, yang mau saya highlight di sini adalah bagusnya performa dari Marco Bezzecchi dan juga Aprilia. Sementara kalau misalnya kita mau flashback ke belakang gitu ya, Aprilia semenjak
motor ini mengembangkan apa yang namanya firing dengan ground effect yang menggembung itu, memang di sirkuit seperti Assen ini Aprilia tuh terkenal kenceng banget. Seperti kita ketahui ya, di 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, di mana Aleix Espargaro itu sempat clash, bertabrakan sedikit, bukan bertabrakan ya, bersenggolan dengan Fabio Quartararo, dan dia harus masuk ke gravel, turun ke belakang sampai akhirnya dia finish 4. Itu melewati banyak orang, dan kita bisa melihat itu yang dilakukan oleh Aleix Espargaro di atas Aprilia RSGP itu luar biasa. Dan ini salah satunya disebabkan karena memang Aprilia mengembangkan apa yang namanya aero atau jenis aerodinamika yang namanya itu dia ground effect fairing, di mana ground effect fairing ini sangat berguna banget untuk menghasilkan downforce, khususnya pada saat kita sedang miring rebah. Dan ini memang ditunjukkan. Kita bisa lihat ya, memang di sini Marco Bezzecchi itu berhasil start dari posisi yang cukup bagus. Cuman kita bisa lihat fightingnya tuh benar-benar luar biasa, sehingga dia bisa podium 3 di balapan sprint. Which is ini adalah sebuah breakthrough sendiri, sebuah terobosan sendiri, di mana akhirnya Ducati tidak menguasai 1, 2, 3 podium dari sprint gitu ya di seri ke-10 ini. Sementara dari seri pertama sampai seri ke-9 itu posisi podiumnya disapu bersih sama Ducati semua. Dan baru kali ini nih ada 1 non Ducati bisa podium sprint oleh Marco Bezzecchi, dan juga kemenangan Marco Bezzecchi ini membawa Aprilia naik ke atas ke klasemen posisi 2 dari manufaktur. Nah, perjuangan Marco Bezzecchi itu diteruskan di balapan utama, di balapan hari Minggu, dan kita bisa lihat fight-nya juga luar biasa. Ya sedikit demi sedikit dia bagus, cuman memang ketika berhadapan dengan Marc Marquez, dia terlihat memang agak sulit gitu ya. Dan Marc Marquez di akhir balapan juga sempat menginformasikan ya bahwa untuk seorang, atau misalkan nggak usah Marc Marquez harus lebih bagus atau lebih kenceng daripada Marco Bezzecchi. Bila ada 2 pembalap dengan level kecepatan dan performa yang sama aja, persis sama kata Marc Marquez, ketika ada seorang pembalap ada di depan, maka pembalap yang di belakang akan sulit untuk bisa overtake pembalap yang di depan dengan level performa yang sama. Karena memang karakter dari sirkuitnya yang begitu sempit, terus habis itu sangat cepat, pergantian arah itu titik-titik overtake-nya itu nggak banyak, terutama hanya di tikungan 1. Dan di tikungan 1 yang ke kanan itu Marc Marquez terlihat memang dari sepanjang race weekend ini cukup kuat, sehingga memang ini sedikit menutup kesempatan dari Marco Bezzecchi untuk bisa overtake Marc Marquez. Beberapa kali sih kita lihat Marco Bezzecchi berusaha untuk mendekati Marc Marquez, jaraknya 0,1 poin, 0,1 detik, teman akhirnya ya sulit ya. Ini juga yang mungkin digunakan untuk Marc Marquez untuk membela adiknya ketika banyak pertanyaan kenapa Alex Marquez sepertinya tidak mau melakukan serangan atau overtake kepada Marc Marquez. Marc Marquez akhirnya menjawab karena memang sirkuit ini memang sulit untuk bisa melakukan hal tersebut, even atau bahkan ketika performa 2 pembalap dan 2 motor itu sama, apalagi kalau misalkan berbeda. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Dan kita ketahui sendiri Alex Marquez akhirnya DNF di balapan ini, walaupun dia berhasil P2 di sprint. Dia jatuh ketika fight dengan Pedro Acosta, dan juga akhirnya diungkap bahwa dari data telemetri jatuhnya Alex Marquez itu karena memang pada saat touch itu, ya, saat kontak dengan Pedro Acosta itu bagian motor dari atau bodi dari Pedro Acosta itu menyentuh dari handlebar kanannya Alex Marquez, sehingga tuas remnya itu tertekan, sehingga dari data telemetri ada kayak sedikit pressure di brake, sehingga kita bisa lihat juga pada saat kejadian di mana ada skid, ya, ada asap keluar dari ban. Ini menandakan bahwa ada pengereman yang terjadi sebelum akhirnya Alex Marquez jatuh. Dan Alex Marquez akhirnya didiagnosa ada sedikit retak atau patah di bagian jari di tangan kiri. Kita nggak tahu 2 pekan lagi kita akan ketemu Sachsenring, apakah dia bisa gitu ya. Namun kalau misalkan ya kecil, ya mudah-mudahan masih bisa ya, karena memang tangan kiri itu kalau untuk kerja ya paling buat ngopling pertama, karena mengopling itu hanya 1 kali kalau di MotoGP pada saat start doang. Cuman yang dipertanyakan adalah ketika dia menahan
braking atau pengereman, apakah dia bisa apa enggak. Cuman yang pasti hari Senin itu Alex Marquez akan dibawa ke rumah sakit dan akan melakukan operasi. Nah, mudah-mudahan ya dalam 2 pekan ke depan di Sachsenring Jerman dia bisa kembali, bisa strong, bisa masuk ke line up pembalap dan mencoba untuk bisa mempertahankan posisinya yang sedang mengejar Marc Marquez yang akhirnya menyentuh angka 300 poin nih menjelang tengah musim di pasca dari seri ke-10 ini, dan sekarang sudah berjarak 68 poin dari Alex Marquez yang berada di klasemen posisi 2. Jadi secara umum sih memang banyak banget yang bisa dilihat ya, kayak misalkan salah satunya yang dipertanyakan adalah Yamaha kayak gimana nih ya. Ya, Yamaha memang punya histori bagus banget di sini, terutama karena mesin inline 4 memiliki inersia yang bagus ketika pada saat dia berganti arah dan juga melakukan balapan di sirkuit cepat dengan fast flowing corner. Namun ya itu dia, MotoGP sekarang V4 itu memiliki banyak juga resep untuk bisa cepat di tikungan. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan di review sementara dari hasil MotoGP Assen Belanda 2025. Silahkan tulis komentar teman-teman sekalian mengenai apa yang mau ditanyakan dan juga mengenai apa yang terjadi di Belanda hari ini. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.